Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya. Saat ini kita akan melanjutkan dari kajian kita, yaitu mengenal dari tentang rukun Islam. Yang mana kemarin kita sudah mengenal apa itu Islam, apa yang dimaksud dengan Islam itu sendiri. Kemudian kita masuk ke dalam rukunnya, pembagian rukunnya, yang mana rukun tersebut ada 5. Yang tentunya yang pertama adalah meyakini dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Namun hari ini kita akan memasuki dari bagian rukun yang kedua, yang tentunya itu akan kita mulai. Sebelum kita memulai kajian seperti biasanya, yaitu memulai dengan surat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, saat ini kita akan melanjutkan dari kajian kita tentang fikih atau mengenal dari ilmu syariat dari dalam Islam itu sendiri. Bagian 2 yaitu ma makna iqamis shalah, apa makna ataupun apa yang dimaksud dengan mendirikan salat. Makna iqamis shalah, apa yang dimaksud di dalam mendirikan salat. Jawabnya adalah maknahu, adapun makna dari iqamis shalah atau mendirikan salat, makna dari iqamis shalah, iqamas sholawati khamsi, iqamatus sholawat ialah mendirikan sholat-sholat khamsin yang 5, maksudnya yang dirukunkan menjadi waktu 5, sholat 5 waktu. Jika seorang dia telah mengenal dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka rukun yang selanjutnya yang dia harus tunaikan yaitu dia harus mendirikan sholat 5 waktu. Sebagaimana yang di sini disebutkan, apa yang dikatakan dengan makna mendiri iqamis sholah, yaitu mendirikan sholat. Mendirikan sholat adalah mendirikan sholat 5 waktu. Biasanya sholat 5 waktu ini akan disebutkan di sini juga, yang mana tentunya kita membahas dari fikih ini dari kitab Mabadi Fikih yang tentunya sangat-sangat yang dasar-dasar terlebih dahulu. Dan itu akan memudahkan kita secara pelan-pelan memahami ilmu syariat Islam itu sendiri. Setelah kita meyakini dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kemudian kita akan menunaikan suatu perintah Allah, yaitu iqamis shalah, mendirikan salat. Soal ma sholatul khamsu, ma sholatu khamsu, ma apa? Sholatu, adapun sholat khamsun yang 5. Apa yang disebut dengan sholat 5 itu? Iya, adapun sholatul khamsu, yaitu sholat yang 5 ini, subuh ialah sholat subuh. Sholat subuh ini biasanya dikerjakan, nanti juga diperinci dengan tanya jawab di sini, waktunya subuh kapan. Wa zuhri, dan sholat zuhur juga nanti akan dibahas juga kapan waktunya sholat zuhur. Wal asri, dan sholat asar. Wa maghrib, dan sholat maghrib. Wa isya, dan sholat isya. Jadi sholat 5, yang 5 tersebut ialah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang tentunya itu masuk di dalam rukun Islam.
Ketika seseorang ia mengaku dengan Islam, mengaku dengan ia Muslim, ataupun dia mengaku dengan keesaan keagungan Allah, maka yang pertama dia diminta untuk mengucapkan 2 kalimat persaksian, yaitu asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dia diajarkan tentang sholat. Jadi sehingga seseorang yang baru memeluk Islam, maka dia akan diajarkan, yaitu mengenal dari sholat. Bagaimana cara sholat menghadap kepada Allah. Dari sunnah-sunnahnya, bahkan yang diajarkan tentunya, yang ditekankan adalah rukun-rukunnya. Karena di dalam sholat tersebut ada rukun-rukun juga. Nanti kita akan masuk juga di dalam pembahasan rukun-rukun dari sholat tersebut. Secara bertahap-tahap kita akan mengenal apa itu sholat 5 waktu. Tadi kita sudah mengenal apa yang mendirikan sholat. Mendirikan sholat adalah mengerjakan sholat yang 5. Nah, setelah itu kita masuk apa itu sholat yang 5. Tentunya dijelaskan lagi, sholat yang 5 adalah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nanti juga dia akan dijelaskan bagaimana niatnya untuk melakukan sholat tersebut. Dan berapa juga rakaat yang akan dikerjakan di dalam sholat tersebut. Kita lanjutkan. Maza, apa saja yalzamu, wajib adanya seseorang qabla sholati, sebelum melakukan sholat. Di sini soalnya apa yang diwajibkan bagi seseorang yang hendak melakukan sholat. Jawabnya ialah yalzamu, wajib. Yalzamu yang diwajibkan. Qabla sholat, sebelum melakukan sholat. Al-wudu, yaitu berwudu. Nah, di sini sudah dijelaskan juga bahwasanya ketika kita hendak mengerjakan sholat yang 5 tadi, yang mana sholat 5 tersebut telah disebutkan sebelumnya, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian bagaimana cara melaksanakan sholat tersebut? Tentunya dia harus bersuci dari hadas kecil. Tentunya kalau hadas kecil saja dia harus bersuci, tentu dia terhindar dari hadas yang besar. Apa itu hadas besar? Nanti pun akan kita jelaskan lagi nanti di soal dan pertanyaan jawab berikutnya. Karena ini akan memberikan suatu pemahaman yang begitu mudah untuk kita memahami tentang syariat-syariat Islam secara dasar dan tahap bertahap. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, kurang lebihnya kita hari ini mengenal di dalam sholat. Yaitu apa itu mendirikan sholat? Mendirikan sholat adalah mendirikan dari sholat yang 5. Apa itu mendirikan sholat yang 5? Tentunya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Bagaimana untuk melaksanakan sholat tersebut? Tentunya seseorang harus memiliki wudu. Di sini kita akan mengenal tentang wudu. Wudu itu. Jadi di dalam wudu ada namanya sunnah di dalam wudu, ada namanya rukun di dalam wudu. Adapun yang menyebabkan wudu itu sah, dia harus menunaikan rukun-rukun di dalam wudu. Di sini kita akan mendengarkan tentang wudu. Kam furudul wudu, kam ada berapa? Furudul wudu yaitu fardu di dalam wudu. Jawabnya furudul wudu. Adapun fardunya wudu, fardu wudu sittatun ialah 6. Fardu wudu ada 6. Al-awwal, adapun yang pertama, an-niyatu, yaitu niat. Yang pertama adalah niat. As-sani, adapun yang kedua, ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Membasuh wajah. As-salis, adapun yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ghuslul yadaini yaitu membasuh 2 tangan, membasuh dari 2 tangan. Ma'al mirqatoi
mirfaqaini berserta hingga 2 siku-siku. Mashul ba'dir ra'si yaitu membasuh sebagian dari kepala. Maksudnya membasuh sebagian dari rambut kepala. Al-khamis adapun yang kelima, ghuslur rijlaini yaitu membasuh dari kedua kaki ma'al ka'bain hingga kedua mata kaki. Yang dibasuh adalah kaki hingga kedua mata kaki. As-sadis adapun yang keenam at-tartibun yaitu tertib, dikerjakan secara tertib. Ini adalah rukun-rukun di dalam wudu. Jadi rukun-rukun wudu itu sendiri ada 6. Tadi kita sudah mengenal bahwasanya mendirikan sholat yaitu mendirikan dari sholat yang 5. Apa itu sholat yang 5? Sholat yang 5 adalah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian bagaimana cara melaksanakan sholat tersebut? Tentunya dia harus memiliki wudhu. Atau bisa disebut dengan bersuci dari hadas kecil. Tentunya hadas besar dia harus suci juga, terhindar. Bagaimana apa itu wudhu? Apa yang dikatakan dengan terhindar bersuci dari hadas kecil? Tentunya di sini telah dijelaskan juga tentang rukunnya. Rukun tersebut ada 6. Yang pertama rukunnya yaitu dia harus niat. Nanti juga disebutkan apa itu niat wudhu. Niat wudhu bagaimana, maka disebutkan di sini. Sebagaimana nanti setelahnya ini akan diceritakan tentang bagaimana bentuk dari niat itu wudhu. Kemudian dia harus membasuh wajah. Membasuh wajah secara sempurna, bukan wajah bagian depan saja, namun secara sempurna hingga di tempat ujung telinga hingga di bawah dagu. Sebagaimana di dalam usul fikih, malayatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Mana yang diwajibkan maka melebihkan itu kurang lebihnya diwajibkan juga. Wallahu alam. Itu membuktikan bahwasanya wudu ini tidak ada kerugian kalau kita melebihkannya. Sehingga yang dari ujung rambut, tumbuhnya ujung rambut hingga di bawah dagu, kemudian di ujung telinga, itulah yang disebut membasuh wajah. Kemudian setelah kita membasuh wajah, maka membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Sebagaimana banyak sekali hadis menceritakan keutamaan memulai dari perkara yang kanan, tentunya lebih baik kita memulai dari perkara yang kanan. Karena di sini dari rukun yang keenam adalah tertib. Jika seseorang wudu tanpa ada ketertiban di dalam wudunya, maka wudunya tidak sah. Bagaimana jika seseorang ia di dalam air kolam ataupun yang lebih 2 kula, tentunya di sungai, dia menyelam dan dia niat wudu, apakah sudah sah? Tentu itu sah. Itu beda di dalam kategori tidak tertib. Yang maksudnya tidak tertib di sini adalah seseorang tersebut dia memiliki 2 saluran air yang dengan bersamaan dia menyalurkan di bagian-bagian wudu. Itu namanya tidak tertib. Maka jika kita melakukan dengan tidak tertib, maka tidak sah. Lain dengan seseorang menyelam di dalam air ataupun lainnya. Itu ada perincian-perincian nanti yang mana akan kita rinci secara mendetail lagi di berikut-berikutnya. Namun sekarang kita mengenal dari dasar-dasar wudu itu sendiri. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita sudah mengenal dari apa itu mendirikan sholat, lalu apa yang dikatakan dengan sholat tersebut. Sholat itu yang disebut dengan 5 sholat. Sholat apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian bagaimana memulainya. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan tentang niat wudhu. Yaitu tentang niatnya wudhu. Karena singkatnya waktu, tentunya ini sudah sholat maghrib, kurang lebihnya saya minta maaf. Jika kalian merasa video saya ini positif ataupun video saya bermanfaat, silakan kalian share sebanyak-banyaknya, bagikan kepada teman-teman.
Kemudian jangan lupa tekan subscribe, dukung channel saya ini supaya kalian mendapatkan notifikasi dari video-video kajian saya selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.